Kemudian yang kedua tadi seorang imam ini sumbing, bibirnya terbelah sehingga bacaannya ada yang enggak sempurna. Apakah boleh jadi imam? Boleh saja. Boleh. Kalau memang dia itu enggak jelas ya, tapi enggak merubah makna. Jadi kesalahan bacanya tidak sampai merubah makna. Mungkin agak bindeng gitu ya, atau agak kurang jelas, tetap sah saja. Sah jadi imam. Kemudian rukuknya enggak sempurna. Nah, kita cek enggak sempurnanya bagaimana. Kalau enggak sempurna rukuknya itu memang dia enggak tumakninah, langsung bangun i'tidal, atau tangannya enggak sampai nyentuh dia enggak sampai membungkuk, sekiranya tangannya enggak sampai ke lutut, berarti enggak sah rukuknya. Kalau masalah enggak sempurna enggak masalah, yang penting rukuknya sah. Tapi kalau secara hukum fikih rukuknya enggak sah, maka makmum wajib mufaraqah, lepas diri dari jamaah dari imam, sempurnakan sendiri. Dan lain kali kalau tahu jangan jadi imam dia, cari yang lain. Kalau rukuknya memang enggak sah secara fikih. Kemudian tangannya gerak-gerak, kita cek. Ini gerak apanya? Kalau cuma jari-jarinya saja itu gerakan kecil, makruh. Tapi kalau sampai gerak pergelangan tangannya itu bisa membatalkan sholat. Kalau sampai 3 gerakan berturut-turut. Tapi kalau cuma jari-jarinya saja bergerak-gerak itu enggak batal. Kalau sengaja makruh, kalau enggak sengaja enggak bisa ditahan, ini sendiri gerak. Itu ya gimana enggak sengaja? Enggak bisa ditahan. Kita cek yang gerak apanya. Kalau cuma jari-jarinya itu dimaafkan. Karena 3 gerakan yang membatalkan sholat itu gerakan besar. Adapun gerakan kecil itu tidak membatalkan sholat meskipun banyak. Misalnya jari. Ya. Jari itu meskipun gerakannya banyak, gatal garuk-garuk itu enggak batal. Gini. Mau 1 jari, mau 4 jari, yang penting jarinya aja. Enggak sampai pergelangan tangan, enggak sampai siku-sikunya bergerak. Mata juga kedap-kedip itu enggak batal. Itu gerakan kecil. Hidung, ada orang hidungnya gerak-gerak ya, goyang-goyang. Itu enggak batal. Telinga ada, telinga gerak-gerak, main-main dia. Itu enggak batal. Lidah gerak-gerak, goyang-goyang. 3 gerakan lebih enggak batal selama di tempatnya, dalam mulut. Kalau dikeluarkan itu bukan tempatnya lagi, itu bisa batal. Maaf, termasuk kemaluan. Itu digoyang-goyang juga batal. Di kitab ada dibahas. Kalau gerakan besar itu batal, pergelangan tangan, siku-siku, termasuk kepala. Ada sebagian orang kalau sholat itu, kalau pas baca Quran ini goyang-goyang kepalanya, terbawa nada goyang-goyang. Ini batal sholatnya, mufaraqah. Lain kali diingetin, mungkin dia nggak sadar, diingetin, maaf Ustaz, ini mungkin maaf ya, ini saya tahu saya salah lihat, cuma kelihatannya sepertinya Ustaz kalau pas baca Quran, pas sholat itu kok kepalanya goyang-goyang, lebih 3 gerakan, ini bisa batal. Diingetin aja. Ya. Kalau nggak mau berubah, ya, sebagai DKM harus ini dong, cari imam yang sah. Itu amanah dari Allah. Kalau imamnya gak sah, ini yang pengurus yang ngangkat juga kena masalahnya nanti. Nah kayak pemimpinmu sama, ngangkat imam yang sah, jangan sampai yang gak sah. Diingatkan, diperbaiki pelan-pelan. 4 mata, bukan depan umum, 4 mata. Mungkin gak sadar, mungkin tanpa dia sadari itu semuanya. Kalau gak bisa gimana? Ya sudah, jangan bermakmum sama dia. Cari tempat lain. Kalau kita punya kemampuan sebagai tokoh, ya kita usahakan untuk ada perekrutan generasi imam yang baru. Kita gak punya kemampuan, sudah dia jadi imam. Ini kalau imam batalnya sudah, jangan sama dia imamnya. Cari yang lain atau tempat lain. Yang jelas kalau bermakmum sama dia, pas dia gerakan tadi, pas melakukan hal yang membatalkan, harus mufaraqah. Wallahu a'lam.